Mengapa Indonesia tidak maju-maju? Alasan Indonesia tidak maju, meskipun sudah merdeka 66 tahun, berdasarkan data statistik, jumlah penduduk Indonesia kira-kira 237 juta. Lagi sekali ini anekdot, angkanya saya tidak tahu juga tepat atau tidak. Dari 230 juta jiwa, 104 juta diantaranya adalah pensiunan. Jadi yang bekerja sisa 133 juta jiwa. Jumlah pelajar dan mahasiswa adalah 85 juta. Jadi yang kerja tinggal 48 juta. Yang kerja buat pemerintah pusat jadi PNS dan sekelompok itu ada 29 juta. Jadi tinggal 19 juta yang kerja. 4 juta jadi ABRI dan polisi. Jadi tinggal 15 juta yang kerja. Ada lagi yang kerja di pemerintahan daerah dan departemen atau kementerian yang lain, jumlahnya 14.800.000. Jadi sisanya tinggal 200.000 jiwa yang kerja. Yang sakit di rumah sakit di seluruh Indonesia ada 188.000 jiwa. Jadi sisa 12.000 orang saja yang kerja. Ada 11.998 orang yang dipenjara. Jadi tinggal sisa 2 orang saja yang masih kerja. Siapa 2 orang itu? Tentunya saya dan Anda. Tapi Anda lagi baca SMS dan main handphone. Jadi tinggal saya sendiri yang kerja. Pantas saja kalau begini Indonesia tidak maju-maju. Saudara, saya tertawa waktu baca ini. Memang kalau kita melihat Singapura, saudara, salah satu kegagalan pemerintah kita adalah menciptakan wirausahawan yang cukup atau entrepreneur, orang-orang yang berdagang. Di Indonesia ini dari sekian jumlah penduduknya, sudah hampir 250 juta, itu hanya 2% yang sebagai pengusaha. Singapura beda, hampir 30%. Maka itu maju. Begitu pula Korea Selatan. Nah, ada sistem yang salah di negara ini. Oke, kita akan lihat firman Tuhan. Sehebat-hebatnya Tuhan kita, semaha kuasanya pencipta alam semesta ini, tetapi Tuhan menyatakan tanpa gerejanya Dia tidak bisa buat apa-apa. Itu sebuah fakta yang luar biasa. Saya akan bacakan ayat pertama dari kitab Amos, pasal yang ketiga, ayat yang ketujuh. Saya harap setelah kita mengerti firman ini, maka masing-masing kita, maaf kalau saya berkata, termasuk kalau ada pengangguran sekalipun di sini, tetapi kita hidup di negara ini dan sebagai warga negara Indonesia, dan kita mengaku orang Kristen ataupun Katolik, perhatikan firman ini. Siapa dia dan siapa kita? Sungguh sedikit sekali Tuhan berfirman di seluruh Alkitab dengan didahului kata sungguh. Itu sedikit sekali. Nah, buat saya beri perhatian khusus kepada semua firman yang Tuhan ucapkan dengan kata sungguh pendahuluan. Sungguh Yahweh Tuhan tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusan-keputusannya kepada hamba-hambanya atau gerejanya, yaitu para nabi. Ibu bapak saudara diberkati Tuhan, di profesi apapun kita, ternyata kalau kita menjadi orang Kristen ataupun orang Katolik sebagai orang percaya, pencipta alam semesta yang maha kuasa itu sungguh menekankan ini. Dia tidak berbuat apa-apa. Berarti dia berhenti. Dia nggak bisa bekerja tanpa kita, gerejanya.
Jadi kalau kita melihat begitu banyak kekacauan, begitu banyak kejahatan, jangan salahkan iblis atau salahkan setan. Yang harus disalahkan adalah diri kita sendiri sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya ini. Karena ada banyak rencana Tuhan yang harus Dia sampaikan kepada kita, tetapi kita tidak mau mengerti. Saya akan gabungkan ayat ini dengan Yeremia pasal 23. Yeremia pasal 23. Saya akan baca mulai ayat yang ke-18. Ternyata ibu bapak saudara dikasih Tuhan, di surga itu punya MPR. Kalau saya pakai istilah pemerintahan, ada dewan yang dihargai oleh Tuhan kita. Begini bunyinya. Sebab siapakah yang hadir dalam dewan musyawarah Yahweh sehingga ia memperhatikan dan mendengar firman-Nya? Siapakah yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarnya? Pertama kali saya mempelajari ayat ini, langsung konotasi pikiran saya adalah dewan musyawarah ilahi itu para malaikat. Ternyata tidak. Dewan musyawarah ilahi itu adalah kita, gerejanya. Katakan amin. Justru pencipta alam semesta tidak pernah mengambil keputusan untuk dan atas dan demi dirinya sendiri. Dengan firman ini kita menemukan bahwa sekalipun Dia hebat, maha kuasa dan tidak ada yang menyaingi, dan segala sesuatu di alam semesta ini di bawah kekuasaannya, tapi sangat mengagumkan, Dia membutuhkan kita. Katakan amin. Sebagai anggota dewan musyawarah surga. Dan disitulah pencipta alam semesta memutuskan segala sesuatu untuk dunia ini. Saya harap bagi yang pertama kali tahu firman ini, milikilah sikap yang sadar betapa pentingnya posisi kita di hadapan Tuhan untuk memutuskan apa-apa buat dunia ini. Amin, saudara, ini gak main-main. Saya lanjut, ayat 22. Sekiranya mereka hadir. Jadi kalau ada kata sekiranya mereka hadir, jadi anggota-anggota dewan musyawarah ini rajin hadir atau tidak? Nah, ini masalahnya. Kalau saudara buka nanti di rumah 1 Korintus 15, Rasul Paulus menuliskan bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam jasmani ini itu lebih dulu terjadi di alam rohani. Nah, kalau model anggota-anggota dewan perwakilan rakyat negara kita ini, baik pusat maupun daerah, sering mangkir atau tidak hadir dalam semua persidangan, itu karena gereja yang memberi contoh. Karena kita yang sering mangkir, tidak mau hadir dalam pertemuan-pertemuan penting dalam kerajaannya untuk memutuskan masyarakat ini mau diapakan. Ngeri sekali. Saudara, saya lanjutkan baca ayat 22. Sekiranya mereka hadir, sekiranya gereja hadir dalam pertemuan dewan musyawarahku, niscayalah mereka. Siapa mereka di sini? Kita, gereja. Niscayalah gereja yang sudah hadir dalam sidang dewan musyawarah karena mendengar keputusan-keputusan pencipta alam semesta ini. Niscayalah mereka akan mengabarkan firman-Ku kepada umat-Ku, membawa mereka kembali dari tingkah langkahnya yang jahat dan dari perbuatan-perbuatannya yang jahat. Jadi kalau saya balik ayat ini, saya baca dari belakang, artinya begini: selama masih ada kejahatan di tengah-tengah masyarakat, berarti kita para anggota dewan musyawarah itu tidak berhasil
berhasil membuat mereka bertobat. Mengapa kita tidak bisa membuat berhasil mereka bertobat? Karena kita tidak pernah dengar keputusan sidang Dewan Musyawarah itu. Saya akan membuat ibu bapak terkejut dan kagum kepada firman Tuhan. Kalau kita pernah mendengar kata republik dan negara kita menganut paham republik, maka sejarah mencatat kerajaan Roma itu adalah kerajaan pertama di dunia yang menemukan kata republik. Jadi kata republik itu muncul pertama kali kerajaan Roma. Berapa banyak abad yang lalu. Nah, dari mana Romawi itu menemukan struktur republik? Literatur tertua yang pernah ditemukan oleh manusia tentang struktur dan sistem republik itu ada di Yesaya 33 ayat 22. Mari kita lihat. Yesaya 33 ayat 22. Mengagumkan sekali. Maka itu di dunia ini lebih banyak negara yang memang menganut paham republik. Karena ini yang universal. Udah? Di dalam negara republik, maka kita menemukan ada 3 lembaga terpenting dan tertinggi. Kita tahu ada lembaga legislatif. Itulah para anggota dewan, dan ini yang tertinggi. Lalu ada lembaga yudikatif. Itulah pengadilan dan rekan-rekannya, penegak bagian hukum. Yang ketiga, lembaga eksekutif. Itulah pelaksana, itulah pemerintah. Mari kita lihat di ayat ini. Sebab Yahweh ialah hakim kita. Ini yudikatif. Yahweh ialah yang memberi hukum kepada kita. Ini legislatif. Dan Yahweh ialah raja kita. Inilah eksekutif. Kalau 3 lembaga ini kerjasama baik, saudara, perhatikan kalimat terakhir. Terjadi apa? Dia akan menyelamatkan kita. Indonesia carut marut ambur adul kacau balau. Karena 3 lembaga ini berjalan sendiri-sendiri. Dan itu terbukti. Maafkan saya kalau saya ucapkan kalimat yang sangat tidak bagus. Tapi ini fakta. 17 Agustus yang lalu, saya ada di sebuah pertemuan di salah satu kota di Jawa Barat. Hadir hampir 1.300 orang dari berbagai profesi. Bukan acara ibadah, tapi acara kebangsaan. Dalam sebuah lembaga, tapi mengundang semua elemen. Saya berbicara, sangat malu kalau kita merayakan kemerdekaan yang ke-66 tahun dengan pesta pora. Sebab ternyata bangsa kita belum lepas dari penjajah. Bukan penjajah asing yang menjajah kita, tapi pemerintah sendiri yang menjajah rakyatnya dengan korupsi yang menggila seperti ini. Jangan pernah takut bicara fakta ini. Lihat di semua kementerian, di semua sektor negara ini, apa yang gak dikorupsi? Beli staples saja itu di markup. Jawab ya atau tidak? Bayangkan. Satu kali orang itu heran lihat saya. Maaf, saya tunjukkan fakta. Saya itu kemana-mana mesti bawa botol sabun begini, sudah. Saya sering jalan. Bayangkan sabun cuci tangan di semua bandara Indonesia itu pun dikorupsi. Maka itu kalau kita cuci tangan nggak bisa bersih karena air semua. Ngerti nggak ilustrasi ini? Di bangsa ini nggak ada yang nggak dikorupsi. Saya mau tanya, saya minta ibu bapak jawab dengan jujur. Seandainya kekayaan alam Republik Indonesia ini dikelola dengan baik, ya,
Menurut ibu bapak saudara-saudara, percayakah seluruh bangsa Indonesia sekolah dari TK sampai perguruan tinggi itu nggak perlu bayar? Jawab ya atau tidak? Kalau dikelola baik. Yang kedua, seluruh rakyat Indonesia kalau sakit itu pasti gratis. Karena kekayaan alam kita melimpah. Tidak ada bangsa yang sekaya bangsa Indonesia. Minyak kita punya sendiri, gas kita punya sendiri, sawah ladang yang luar biasa, laut yang begitu luas, berarti garamnya, kekayaan lautnya, hutannya, tambangnya, mineralnya. Maka itu banyak bangsa iri melihat Indonesia. Tapi lihat 2 minggu yang lalu, ketika statistik angka kemiskinan meningkat, ketika di sana sini masih terdengar anak-anak kecil kekurangan gizi. Bayangkan. Nah, karena 3 lembaga ini tidak bekerja sama, maka itu dari 3, yang pertama Yahweh itu hakim, yudikatif. Yang kedua Yahweh itu legislatifnya. Yang ketiga Yahweh itu eksekutifnya. Tapi kalau 3 lembaga ini menyatu, selamatlah bangsa ini. Tapi terjadi kekacauan luar biasa. Nah, kalau kita mempelajari struktur negara republik, maka dari 3 lembaga ini yang paling bertanggung jawab itu yang mana? Ayo saudara. Legislatif. Dalam hukum surga yang baru kita baca, siapa legislatifnya? Kita, gereja. Berarti kalau bangsa ini amburadul, karena gereja amburadul. Karena gereja tidak menjalankan fungsi yang sebenar. Mari kita perhatikan Yesaya 59. Untuk membuktikan betapa pencipta alam semesta yang maha kuasa itu tetap membutuhkan manusia yang adalah gereja yang dia selamatkan. Nanti kita temukan ini. Yesaya 59. Judulnya menarik, dosa adalah penghambat keselamatan. Kenapa keselamatan tidak berlaku untuk bangsa Indonesia? Saudara lihat, selama pemerintah dan negara Indonesia hanya mampu ekspor TKI dan TKW, maka negara kita tetap jadi negara, negara babu, kalau saya pakai kata kasar. Tahun 70-an, kalau masih ada yang ingat sejarah, tahun 70-an Malaysia itu masih impor dosen dari Indonesia. Ada yang pernah tahu sejarah itu? Malaysia itu impor dosen dari ITS, UI, ITB. Itu dibawa ke Malaysia sebagai guru-guru besar. Tahun 70-an Petronas, itu Pertaminanya Malaysia, itu belajar dari semua alat sistem dan keahlian Pertamina Indonesia. Tapi tahun 90-an, 20 tahun kemudian terbalik. Sekarang ini di Kuala Lumpur, di Universitas Negeri Kuala Lumpur, itu ada 43.000 mahasiswa Indonesia kuliah di sana. Terbalik dari 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu. Lihat, minyak Malaysia itu nggak sampai 2% jumlah minyak Indonesia. Tetapi lihat, Kuala Lumpur ada 2 menara kembar milik Petronas. Indonesia baru punya Monas saja. Padahal kekayaan minyaknya jauh. Kita menang 98%. Lihat pengelolaan wisata Malaysia. Kecil. Andalan mereka cuma sepotong Kalimantan Utara itu saja. Tapi bisa menarik turis luar biasa. Indonesia punya begitu banyak tempat yang indah. Sedih melihat bangsa ini.
Kenapa? Karena gereja yang salah. Yesaya 59 saya akan baca mulai ayat yang jadi dosa yang menghambat keselamatan untuk mensejahterakan rakyat kita sendiri. Itu sangat menyedihkan. Saya mulai baca ayat yang ke-7. Mereka segera melakukan kejahatan dan bersegera hendak menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Rancangan mereka adalah rancangan kelaliman, dan kemana saja mereka pergi, mereka meninggalkan kebinasaan dan keruntuhan. Maaf saudara, kita harus lihat fakta. Ketika pemilihan ketua-ketua daerah bulan September lalu, saya di Bandung. Saya bicara di hadapan berapa pemimpin, bukan pemimpin gereja. Saya mengungkap kasus. Saudara tahu biaya pilkada gubernur Jawa Barat yang akan datang, seperti ada pilkada, hanya untuk milih 2 orang saja. Itu pemerintah mengeluarkan anggaran 636 miliar rupiah. Saya marah betul. Untuk apa uang sebanyak itu hanya milih 2 orang saja? Itu yang pemerintah keluarkan. Belum yang masing-masing calon keluarkan. Bisa bayangkan rusaknya negara ini. Maaf, jangan marah. Waktu pemilu 2004 yang lalu, ada seorang hamba Tuhan dari Surabaya. Saya hadir dalam pertemuan karena itu bicara tentang pemilu. Dia pendeta, tapi dia juga orang politik. Saya lupa berapa triliun biaya pemilihan presiden 2004 yang lalu. Itu triliun. Kalau gubernur aja 636 miliar. Saya nggak tahu Jawa Timur terakhir ini waktu Pak Karwo menang itu berapa, saya nggak ngikuti. Nah, untuk milih presiden dan wakilnya itu triliun. Lalu tokoh politik dan hamba Tuhan berkata begini, daripada uang sebanyak itu dikeluarkan dan milih 2 orang yang belum tentu benar juga, kenapa kita nggak pakai sistem sepak bola? Saya dengarkan maksudnya apa? Ngebon aja orang pintar negara kita bayari untuk mimpin negara ini. Saya setuju, terus terang. Betul tidak, saudara? Lihat Singapura. Singapura itu sungai saja nggak punya, saudara. Indonesia ini punya berapa juta sungai. Tapi di Singapura cuma ada kanal. Kanal itu cuma air laut lewat. Jadi bukan kali. Apalagi sungai. Tapi kanal yang sepotong itu jadi atraksi turis yang menarik sekali. Saudara tahu negara Singapura penduduk nggak sampai 3 juta. Tapi airportnya ada 4. Malu nggak? Pertama kali saya ke Singapura tahun 81, saudara. Langsung hati saya sakit melihat Indonesia. Kenapa? Lihat cara supir taksi bawa taksi rapi sekali. Saya bilang pada teman saya yang sama-sama, kalau saya punya duit, saya konglomerat, saya akan bawa setiap minggu 100 sopir taksi Jakarta ke Singapura belajar jadi sopir yang benar. Ngerti nggak maksud ini, saudara? Bayangkan, menyedihkan moral bangsa kita. Budaya antri nggak ada di antara kita. Padahal salah satu bentuk kemajuan sebuah bangsa itu antri. Sampai di jalan raya pun kita nggak bisa antri. Sudah tahu kalau serobot-serobotan macet semua, ya tetap goblok, itu heran saya. Akhirnya mau betul-betul antri jadi ikut lata juga, ikut goblok juga. Kenapa? Ini ayatnya. Sebab kemanapun pemerintah pergi, kemanapun bangsa Indonesia pergi, kita mengelahirkan kelaliman dan kerusakan dan keruntuhan. Bukan rahasia. Kalau ada anggota dewan pergi ke luar negeri, kata studi banding, yang diajak mertua, misanan, ipar, pembantu, kalau pakai uang sendiri nggak apa-apa. Dan itu dikritik berkali-kali.
sudah kulit badak betul, muka kebu betul-betul, nggak tahu malu sudah. Rusak negara ini. Dan ini ayatnya. Karena gereja tidak memberi contoh yang benar. Saya berapa kali ke kantor KPK, bukan untuk diperiksa, untuk cari data. Saudara tahu uang yang dikorupsi oleh negara itu sebanyak 63%. Mengerikan. Maka itu kelaparan di mana. Nah, yang paling mengerikan data dari KPK, ternyata money laundering, tahu kata money laundering, pencucian uang haram, itu justru yang terbesar di Indonesia, itu di lembaga agama. Ternyata maling-maling di Indonesia itu orang beragama semua. Maka itu cuci uangnya di gereja juga. Mengerikan. Pantas negara ini hancur. Coba baca lagi ayat 7. Mereka segera melakukan kejahatan dan bersegera hendak menumpahkan darah yang orang yang tidak bersalah. Justru orang benar, orang berlaku adil yang dimatikan di negeri ini. Tapi lihat kasusnya. Lihat orang-orang benar di negeri ini malah disalahkan. Diputar balik semua. Darah orang tak bersalah dicurahkan di negeri ini. Rancangan mereka adalah rancangan kelaliman. Dan kemana saja mereka pergi, mereka meninggalkan kebinasaan dan keruntuhan. Ngeri tidak? Mereka tidak mengenal jalan damai. Karena semuanya suap. Nggak ada jalan damai. Dan dalam jejak mereka tidak ada keadilan. Mereka mengambil jalan-jalan yang bengkok. Dan setiap orang yang berjalan di situ tidaklah mengenal damai. Keras. Bulan Mei 2002, Indonesia tersinggung dengan mantan Perdana Menteri Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew adalah orang pertama di dunia pada bulan Mei 2002 yang menyebutkan Indonesia sarang teroris. Tersinggunglah bangsa dan pemerintah Indonesia. Begitu 2 Oktober 2002 bom Bali pertama meletus. Sampai hari ini ternyata betul Indonesia sarang teroris. Nah, yang saya ingin tahu, Lee Kuan Yew bisa menemukan data itu dari mana? Sampai hari ini saya nggak pernah ketemu. Begitu cermatnya satu orang ini melihat Indonesia. Saudara betul lihat? Nggak habis-habis teroris sampai hari ini. Dan ini ayatnya. Maaf, ayat 9. Sebab itu keadilan tetap jauh daripada kami. Dan kebenaran tidak sampai kepada kami. Kami menanti-nantikan terang, tetapi hanya kegelapan belaka. Menanti-nantikan cahaya, tetapi kami berjalan dalam kegelapan. Saya belajar walaupun tidak khusus tentang ilmu politik. Saya baca banyak buku-buku politik. Ternyata begini, negara itu seperti rumah, ibarat rumah. Kalau rumah sekecil apa, sejelek apa, maaf kalimat ini, tetap perlu tiang, betul? Nah, begitulah negara itu perlu tiang. Ada tiang kesehatan, tiang ekonomi, tiang kesejahteraan, tiang pendidikan, dan macam-macam. Nah, di antara tiang-tiang itu satu yang menjadi sokok guru. Itulah tiang keadilan. Saudara, di dalam tiang keadilan ini, negara itu menentukan roboh atau tegak. Apabila tiang keadilannya roboh, walaupun tiang-tiang lain masih solid dan kokoh, maka sebetulnya negara itu sudah runtuh karena sokok gurunya runtuh. Saudara pernah tahu tidak? Indonesia menjadi satu-satunya negara di dunia ini di mana ada jaksa dan hakim duduk di kursi terdakwa, dan itu tidak ada di negara lain.
sejatinya tidak ada keadilan di negeri ini. Semuanya uang yang jalan. Saya tidak tahu sampai kapan bangsa ini akan bertobat. Sudah langka dan sulit menemukan jaksa dan hakim yang gak doyan duit. Katakan amin, saudara. Langka dan sulit di negeri ini. Saya sangat hormat kepada Pak Mahfud MD. Saya salut. Kita bersyukur Indonesia punya seorang Mahfud. Setuju tidak saya ngomong ini? Mudah-mudahan aja dia nggak disantet. Gak usah pakai istilah ini. Lihat berapa kali pengadilan Tipikor dalam 1 bulan di 3 provinsi. Pengadilan Tipikor membebaskan koruptor itu. Mana keadilan negeri ini? Menakutkan. Karena keadilan tidak ditegakkan. Maaf bagi para anggota kepolisian. Di dalam struktur negara republik, kepolisian itu pintu pertama dan pintu terakhir untuk rakyat mendapatkan keadilan. Betul tidak? Lagi sekali, kepolisian itu pintu pertama dan pintu terakhir. Karena tiap kali rakyat mengalami apa-apa, berat, ringan, kecil, besar kasus itu, nggak mungkin datang ke Kodim atau ke Koramil. Ngapain ke situ? Nggak mungkin datang ke rumah sakit. Datangnya pasti kantor polisi. Lalu diproses, baru dialihkan ke yang bersangkutan. Nah, ujungnya tetap polisi lagi. Tapi 2 pintu ini sudah jebol. Mengerikan. Maaf, saya cuma cerita. Siapa di antara ibu bapak yang pakaian seragam ini yang belum lunas hutangnya sejak masuk dulu karena harus bayar? Pertama kan gak usah malu. Saya bertobat para jenderal kurang ajar itu. Kenapa praktek suap itu gak bisa diberantas? Dia seragam-seragam ini. Sedih, saudara. Banyak putra-putri Indonesia secara fisik, intelektual, semuanya bisa masuk. Baik ke kepolisian maupun ke TNI. Tapi benturannya adalah suap itu tadi. Harus sekian puluh juta dulu baru bisa masuk. Bajingan semua. Harus bertobat. Setuju tidak? Yang duduk di sini, yang mengaku Kristen, engkau makan duit, terkutuklah kamu dalam nama Yesus. Termasuk para pendeta. Apabila gereja tidak pernah tegas, hancur negara ini. Saya punya pelayanan di penjara itu rutin. Nah, kalau saudara sering pelayanan ke LP, lembaga pemasyarakatan di mana saja, itu menolak Pancasila sebab mereka berkata heksasila bukan 5 tapi 6. Dulu saya tidak mengerti. Saya ke LP situ, kok mereka bilang heksasila? Ini heksasila, 6 sila. Kenapa? Tahu-tahunya di dalam LP ada 6 sila, bukan Pancasila. Sila yang pertama itu orang-orang di dalam LP menulis keuangan yang maha kuasa. Katakan setuju. Jawab. Nggak usah malu-malu. Bangsa ini pemerintah dan bangsa bajingan semua. Duit yang jadi sasaran utama dan mengorbankan yang lain. Dan saya setuju. Memang heksasila di negara ini. Apa-apa uang duluan. Satu hari saudara, waktu itu salah seorang anak kami masih kuliah S2 ke pemerintahan di UGM Gajah Mada. Saya itu kagum pada MH Ainun Najib. Saya kagum, saya suka ngikuti pembacaan puisi. Waktu itu anak saya bilang, "Papi, cepat datang ke Jogja, ada apa?" MH membacakan puisi, judulnya Bupati. Saya datang, saudara, karena saya suka mendengar dia nyeletuk itu, suka sekali.
Nah, dalam pembacaan puisinya dengan gaya MH yang kocak begitu, semua yang datang tertawa terpingkal-pingkal di Balairung UGM itu. Ini salah satu kalimat yang saya masih hafal. Bupati 2,5 tahun pertama pemerintahnya adalah kumpulkan duit untuk bayar pilkada. 2,5 tahun kedua pemerintahnya untuk memperkokoh dirinya dan menyingkirkan musuh-musuh. Bupati baru memerintah kalau kepilih jabatan yang kedua. Kira-kira setuju nggak pendapat MH Ainun Najib? Bagaimana seorang kepala daerah bisa tenang memimpin kalau dibebani hutang begitu banyak? Waktu Fauzi Bowo terpilih jadi gubernur DKI Jakarta, maka dia harus menyiapkan uang 30 miliar. Bayangkan rusaknya negara. Jadi nggak ada keadilan di negeri ini. Masuk kantor polisi sudah duit dulu. Meneruskan kasus ke tingkat lebih lain, duit dulu. Mendaftarkan ke perkara ke pengadilan, duit lagi. Sidang dimulai, bayar dulu. Bagaimana negara ini akan eksis? Maka itu ayat 9 berkata, sebab keadilan tetap jauh daripada kami dan kebenaran tidak sampai kepada kami. Lanjut ayat 10. Ini rakyat negeri. Kami meraba-raba dinding seperti orang buta dan meraba-raba seolah-olah tak punya mata. Kami tersandung di waktu tengah hari. Sapi berubah di waktu seperti senja. Karena reduplah cahaya keadilan itu masuk. Duduk di tempat gelap seperti orang mati. Kami sekalian meraung seperti beruang. Suara kami redup seperti suara burung merpati. Kami menanti-nantikan apa? Menantikan apa? Keadilan, tapi tidak ada. Menanti-nantikan keselamatan, kesejahteraan, pembelaan hak rakyat, tetapi tetap jauh dari kami. Sungguh dosa pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami, dan kami mengenal kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Yahweh dan berbalik dari mengikuti Tuhan kami. Kami merancangkan apa, saudara? Jawab, merancangkan apa? Pemerasan dan penyelewengan. Jawab jujur. Dari mulai kantor lurah sampai ke atas, setiap meja yang kita harus hadapi harus ada duit di situ. Pemerasan terjadi. Orang mengurus izin apa saja. Maka itu waktu Gus Dur masih jadi presiden, masih ingat Gus Dur punya kata-kata yang bagus. Sebelum moral pejabat menghapus kalimat ini, kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah? Masih ingat almarhum Gus Dur berkata itu? Jadi rusak negara ini. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Maka itu rakyat seperti orang buta cuma meraba-raba, nggak tahu hukum yang mana, sudah tidak tahu. Karena uang yang berkuasa. Merancangkan pemerasan dan penyelewengan, mengandung dusta dalam hati, ngeri, dan ayo baca, dan melahirkannya dalam kata-kata. Maka itu sekarang ini dari presiden, fakta, sampai pejabat siapa saja, kalau pidato nggak ada yang percaya lagi juga. Betul tidak? Coba jawab itu. Menteri manapun ngomong saya nggak bisa percaya. Maka itu bangsa ini nggak punya bapak, betul.
akhirnya hukum rakyat dan hukum rimba yang terjadi. Karena rakyat pikir kalau toh pakai jalur hukum keluar duit juga, lebih baik hakimi sendiri. Ngeri sudah. Ayo baca sama-sama ayat 14. Ini terjadi 100% di Indonesia. 1, 2, 3. Hukum telah terdesak ke belakang. Keadilan berdiri jauh-jauh. Sebab kebenaran tersandung di tempat umum dan ketulusan ditolak orang. Jadi akhirnya bangsa ini kalau ada pejabat ngomong jujur itu malah ditertawakan. Tapi kalau ngomong yang gak jujur kita didengar. Sudah dagelan semua. Dan ini firman-Nya sudah. Pidato-pidato para pejabat cuma klise dan slogan. Karena ada yang ngetik dan buat, bukan dia sendiri masalahnya. Ayat 15. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Dengan demikian kebenaran telah hilang di negeri ini, dan siapa yang menjauhi kejahatan ia menjadi korban rampasan. Tetapi ia melihatnya dan adalah jahat di matanya bahwa tidak ada hukum. Maka itu negara Indonesia kena tulah dan kena kutuk. Saya ngomong sedikit ya saudara. Tanggal 9 September yang lalu, tanpa sengaja saya buka salah satu channel TV. Ini TV luar. Ternyata 9 September itu, ngulas tentang ganasnya Gunung Krakatau. Saya sampai batalkan satu kunjungan. Lalu istri saya bilang, bisa nggak telepon? Saya nggak bisa berangkat. Ini penting, istri saya ada apa? Coba lihat ini. Jadi lembaga vulkanologi dunia itu mengulas Krakatau. Dan ternyata Krakatau itu nggak cuma meletus 1883, tapi pernah meletus 1583. Di dalam catatan sejarah tahun itu, India, Mesir, Tiongkok itu mencatat awan negara mereka gelap. Nah waktu itu kan belum ada informasi komunikasi seperti ini. Ternyata Krakatau meletus. Nah saya persingkat. Ulasan 9 Oktober yang lalu saudara, bahwa di kemungkinan antara 2012 dan 2013 Krakatau itu akan meletus lagi. Dan itu lebih hebat dari 2 letusan sebelumnya. Secara pakai sistem komputer itu ditunjukkan sampai wilayah Jawa Tengah dan sampai wilayah Sumatera Barat itu akan hangus kalau anak Krakatau itu meletus. Lalu hujan asam, hujan sulfur itu akan turun, membuat tanah di lebih dari separuh belahan dunia nggak bisa ditanami lagi sampai berapa tahun kemudian. Waktu saya lihat itu, itu ada di Indonesia. Tanggal 11 Oktober, kaget. Anak Krakatau setiap hari mengeluarkan gempa lebih dari 4.000 kali. Kemarin malam saya masih mengikuti berita anak Krakatau. Kemarin sepanjang hari anak Krakatau menggempakan dirinya 2.614 kali. Nggak tahu hari ini. Saudara, sebagai warga Indonesia, saya tuh mikir bagaimana lihat bencana tidak habis-habis di negara kita sejak 2004. Betul? Bencana itu nggak berhenti sampai hari ini. Dan ini ayatnya. Tuhan marah karena nggak ada hukum di negeri ini. Yang ada adalah hukum rimba. Siapa kuat dia yang menang. Ada kutuk di negeri ini.
Kalau saya ke luar negeri, orang bangsa lain itu takut tinggal di Indonesia. Mereka bilang kamu itu tinggal di sebuah negara yang banyak ranjau. Maksudnya apa? Gunung berapi luar biasa. Lihat dari ujung Aceh sampai ke Pulau Jawa, itu Bukit Barisan. Dari Sulawesi Utara, Maluku, Papua, gunung berapi semua. Satu-satunya pulau yang masuk wilayah Indonesia yang ada gunungnya itu cuma Kalimantan. Gunung Kalimantan itu milik Malaysia, Kinabalu, tapi ujung jauh sana. Maka itu Kalimantan jarang gempa. Nah, ayat ini yang menakutkan. Kalau gereja tidak bertobat, kalau para pejabat negeri tidak bertobat, kalau bapak, ibu, anggota TNI, Polri, PNS tidak bertobat dan maunya duit terus, kalau Tuhan tersinggung, dia tinggal ledakan semua gunung itu. Mau apa kita? Ngerti nggak ayat ini, saudara? Terus mau apa kita? Kalau Tuhan tersinggung dengan kita, maka itu pertobatan itu penting. Lanjut ayat 16. Nah, ini hasil pertemuan kita hari ini harus mencapai ayat 16. Ia melihat bahwa tidak seorang pun yang tampil. Ia tertegun karena tidak ada yang membela. Saya tanya kepada ibu bapak saudara-saudara, jadi Tuhan itu cari siapa yang dimaksud? Kok diam semua? Ketika kejahatan merajalela, hukum terdesak, keadilan hancur, kejahatan di mana-mana, dia cari. Kenapa pada diam? Kenapa nggak ada yang tampil? Kenapa nggak ada yang membela? Saya minta ibu bapak jawab. Siapa yang Tuhan maksud? Kita yang dia cari. Maka itu gereja, berhentilah hanya nyanyi khotbah sembahyang khotbah nyanyi dalam nama Yesus. Gereja dipanggil tidak cuma buat ibadah di negeri ini, tapi gereja adalah anggota Dewan Musyawarah Surga, yang mana pencipta alam semesta akan meminta keputusan dari pihak kita juga sebagai anggota legislatif dunia, bukan cuma Indonesia. Maka itu khususnya para pendeta, para pejabat, rajin-rajinlah melihat berita. Lalu kita cocokkan dengan Alkitab yang mana. Saya akan akhiri bagian terakhir, karena nanti saya akan minta seorang yang bertugas di Papua cukup lama, Bapak Sumaidi, saya lupa pangkat Bapak yang terakhir, untuk ngomong sesuatu pengalaman. Bagian terakhir, mengapa kita tidak bisa tampil seperti yang dia minta? Pakai saya ulangi 16 dulu. Ia melihat bahwa tidak seorang pun yang tampil. Ia tertegun karena tidak ada yang membela. Maka tangannya sendiri memberi dia pertolongan, dan keadilannya lah yang membantu dia. Saudara, jangan diamenkan. Sebab kalau dia sendiri yang turun tangan untuk Indonesia, itu sangat keras pukulannya. Maka itu dia tunggu kita yang tampil. Katakan amin barusan. Jangan tunggu dia yang turun tangan, jangan. Hari ini semua kita harus berdiri di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, kami di sini. Buatlah perhitungan dengan bangsa ini. Kami siap untuk maju. Setuju saudara? Harus tidak ada lagi yang lain. Sebab Tuhan kita tidak bisa bekerja selain dengan gerejanya. Ayat 17. Ini kalau dia turun tangan sendiri menakutkan. Ia mengenakan keadilan sebagai baju sirah. Baju sirah itu baju perang, saudara. Ngeri kalau sampai dia perang demi keadilan rakyat Indonesia. Menakutkan. Dan ketopong keselamatan ada di kepalanya. Ia mengenakan pakaian pembalasan dan menyelubungkan kecemburuan sebagai jubah. Saya nggak usah baca selanjutnya. Nah, yang terakhir, mengapa sulit sekali gereja tampil menggenapi ini?
Karena di dalam rumah, yaitu keluarga kita sendiri, sedang terjadi perang. Ngerti maksudnya? Ketika Tuhan mencari kita untuk menyelesaikan keadilan dan hukum di negeri ini, kita belum siap, sebab di rumah kita perang sendiri suami istri. Kalau suami istri tidak harmonis, itu beban berat. Mau tugas di tempat yang paling enak sekalipun, berarti maksud saya, di posisi sehebat apapun, dengan gaji setinggi apapun, kalau urusan rumah nggak pernah beres, kita jadi orang munafik ke kantor, pura-pura senyum kiri kanan, tapi hati lagi mendedak dengan istri atau suaminya sendiri. Akibat itu, maka tidak ada yang bisa produktif dalam karier dan pekerjaan. Karena begitu keluar rumah, rasa lega, nggak ketemu masalah. Tapi kan nggak 24 jam di kantor terus, nanti kan mesti pulang. Nah begitu mau pulang sudah mikir dulu. Mikir apa? Ikut lagi nggak hari ini? Maka itu berapa banyak suami kalau pulang telepon anaknya dulu. Mamamu sudah tidur atau belum? Saya dulu nggak ngerti kenapa ini tanya mau saya tidur atau belum. Ternyata sebelum macan galak itu tidur, macan jantan nggak bisa pulang. Maaf ya, ngerti maksud ini. Mau itu tanya dulu saya tidur belum. Jadi rumah tangga kita harus beres tuh. Ayah ibu yang tidak harmonis membuat anak-anak tidak betah di rumah. Karena anak-anak itu cari surga, betul tidak? Bukan cari mewah, cari surga. Apabila anak-anak tidak ketemu surga di rumah, mereka cari surga di terminal, di pasar, di jalanan. Dan kalau anak-anak kita cari surga di tempat-tempat itu, maka 100% seks dan narkoba, kemabukan, perjudian yang mereka alami. Jawab ya atau tidak? Sudah 2 orang gak pernah selesai, sekarang beban anak lagi. Bagaimana mau produktif dan mikirin negara? Betul kata-kata ini? Ini masalah. Maka itu ini bagian terakhir. Tolong panitia, para pemimpin, para gembala dalam pelayanan TNI, Polri dan PNS ini, ayo kita bereskan pernikahan kita dulu dengan benar. Munculkan kebahagiaan, keharmonisan tiap hari di rumah tangga kita. Maka kita akan punya waktu untuk ngurus negeri ini, sudah. Maaf bagi yang kenal saya akan tahu, saya ini sangat sibuk dalam banyak urusan, sudah. Tapi saudara akan heran, saya tetap bisa punya waktu untuk mikiri bangsa ini. Dan saya bisa bicara tentang mereka. Maka itu Roh Kudus bisa menunjukkan kepada saya ayat-ayat dalam Alkitab yang berkepentingan untuk bangsa. Beginilah hukum Tuhan untuk rumah tangga kita. Mari kita buka Ibrani 13 ayat 4. Ibrani 13 ayat yang keempat. Mulai hari ini semua kita, pangkat yang tertinggi sampai yang terendah, karyawan biasa, PNS, yang sudah tetap maupun masih honor, siapapun kita, akan para janda pengangguran sekalipun, hukum ini kena kepada semua kita. Apa lihat? Hendaklah siapa? Berapa orang? Ayo, berapa orang? Kamu semua disuruh apa? Bukan cuma hormat, lengkapkan bacanya. Penuh hormat terhadap apa? Perkawinan. Stop. Di negara manapun juga di dunia ini, di angkatan apapun juga di dunia manapun juga, tidak pernah ada lembaga, baik lembaga negara, lembaga pemerintah, lembaga sosial masyarakat, itu membuat sensus tempat tidur. Betul tidak? Nganggur apa pemerintah itu? Tempat tidur di sensus. Tapi ibu bapak yang terhormat, hari ini kita harus tahu, surga membuat sensus tempat tidur kita. Ada apa? Kenapa enggak sensus ekonomi, sensus anak, kok sensus tempat tidur? Lihat kalimat berikut.
Setelah dia minta kita penuh hormat terhadap perkawinan, kalimat berikut, dan janganlah kamu mencemarkan, mengotori, menajiskan apa kita tempat tidur. Bulan Juni tahun 87 saya mendapat rahasia ini. Saya kagum dan saya terkejut. Tempat tidur diurus oleh surga, yaitu tempat tidurnya suami istri. Setelah Roh Kudus menolong saya menemukan kehebatan ayat ini, lalu saya mulai cari buku-buku psikologi. Saya mulai buat research ke banyak keluarga yang saya kenal. Demi ayat ini jelas. Ternyata begitu. Berapapun gaji kita, berapapun tingginya posisi kita atau rendahnya posisi kita, siapapun kita, presiden maupun rakyat jelata, siapapun kita, dengar, tiap malam kita tidur di tempat tidur atau tidak? Ini pertanyaan konyol bukan, tapi ini pertanyaan, iya atau tidak? Nah, bagi yang sudah menikah, ternyata tempat tidur itu segala-galanya. Kalau kita berdua nggak pernah harmonis di tempat tidur, saya beri contoh langsung. Pasti ada yang pernah punya pengalaman. Yang punya pengalaman tertawalah supaya kita bertobat. Mengapa kalau kita nggak pernah beres di tempat tidur? Kita keluar kamar karena sudah waktunya untuk kerja. Lalu anak kita lagi main nggak jauh dari pintu kamar. Kalau kita dua nggak beres, ini anak jadi korban. Minggir, kenapa di sini pagi-pagi? Loh, anak bingung, harus di mana? Ngerti ilustrasi itu, saudara? Loh, anak dimusuhi, padahal nggak tahu apa-apa. Kalau nggak ada anak, ada anjing tidur di situ, pasti ditendang. Minggir kamu, nggak gue jalan saja. Kalau anjing bisa ngomong, loh salahku apa? Padahal yang beres kita, yang nggak beres kita tuh ada di kamar itu tadi. Ngerti nggak ilustrasi itu? Nah, kalau kondisi ini terbawa ke kantor, teruskan kalimatnya. Apa? Anak buah suruh minggir. Padahal nggak ada apa-apa. Nanti teman yang semeja dibentak-bentak. Loh. Mungkin kita berkata, makan apa dia pagi-pagi tadi? Saudara setuju ilustrasi ini, saudara? Kalau kita nggak pernah beres di tempat tidur berdua, neraka ada di rumah kita. Dan kalau itu terjadi berminggu-minggu, maka pintu gerbang perselingkuhan terbuka lebar. Jawab iya atau tidak? Kalau pintu gerbang perselingkuhan terbuka lebar, kekacauan pertama adalah ekonomi. Gaji untuk satu istri yang ngap-ngap, ini punya yang kedua lagi. Maaf saya pakai istilah orang Jawa Arab, dodol bodolan rambut. Maaf saya ngomong ini. Mikir sudah. Kalau ekonomi morat-marit, korban kedua adalah anak-anak. Betul. Korban ketiga adalah karir. Korban keempat perceraian. Jadi tempat tidur kita harus jaga harmonis, tidak kita di situ. Kotornya tempat tidur kita bukan karena terlalu sibuk sampai 3 bulan gak cuci spray, bukan. Tapi kalimat berikut perhatikan, baca sama-sama. Kapan tempat tidur kita najis? 1, 2, 3. Sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Tuhan. Jadi kotornya tempat tidur kita kalau ada orang ketiga yang bukan istri atau suami. Jangan dijawab, ya saya nggak di rumah tapi di hotel. Sama aja goblok. Enak saja ngomong. Dalam nama Yesus. Renungkan ini. Ini neraka di dunia, saudara. Saya buka berikut, ini ayat terakhir. 1 Korintus 7 ayat 3 dan 4. Tuhan kita itu sangat teliti, katakan amin. Sampai hal tempat tidur dia urus sedetil ini. Maka itu saya ingin rekan-rekan pendeta, jangan sekan bicara seks di mimbar.
Bagikan pengalaman kita suami istri kepada orang, kita ajar. Itu penting. Dan itu akan menolong banyak pernikahan. Hendaklah siapa suami memenuhi apanya, kewajibannya terhadap istri. Lihat nanti cara penulisan Rasul Paulus menarik sekali. Demikian pula siapa istri terhadap suami. Jangan diterjemahkan ini masalah income atau uang, tidak. Karena kalau masalah uang, kalimat kedua nggak berlaku. Karena kepala keluarga adalah suami, bukan istri yang cari duit. Betul? Tapi ini bicara tempat tidur. Jadi suami istri punya kewajiban bersama. Bagi yang belum menikah, sabarlah, tunggu Tuhan. Saya punya firman dari Alkitab. Kalau ada orang salah kawin, itu seperti ngemut silet seumur hidup. Aduh, menderita betul, saudara. Sampaikan kepada anak-anak kita, jangan salah kawin, nanti ngemut silet. Kenapa bisa salah kawin? Karena kawin dengan orang yang salah. Harusnya yang sini, lu kok tonggoni. Itu ilustrasinya saja. Tapi ayat 4 luar biasa. Siapa dulu yang disebut? Nah, ini cara kita belajar Alkitab. Maka itu kalau baca jangan begini, suami ini, woi puji Tuhan aku udah baca 8 pasal, nggak ngerti, belajar dulu gitu aja. Teliti baik-baik. Waktu saya belajar ini saya bingung, kenapa di ayat 3 Tuhan bicara suami dulu, tapi di ayat 4 istri dulu. Jangan marah ya, saya harap nanti saya turun dari sini jadi keroyok para perempuan. Janji ya, lu serius ini. Saya akan buka-bukaan ayat ini. Begini isinya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya yang berkuasa. Demikian pula siapa? Suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tapi istri. Luar biasa. Ada perbedaan ketika orang itu masih pacaran dan sudah menikah. Beda dalam hal apa? Maaf saya ngomong apa adanya. Naluri seks bagi suami istri itu gak pernah bareng. Itu arti ayat 4. Setelah kita jadi suami istri, saudara, keinginan ini selip terus. Jadi kalau hari ini suami siap, istri ngambek. Nanti kali berikut istri siap, suami gondok. Nah selip terus. Tapi kurang ajarnya kalau waktu pacaran kok barengan terus. Awas kamu. Ngerti gak kalimat ini? Nah ayat ini surga mengatur. Begitu yang satu siap, yang satu tidak siap. Maka yang tidak siap tidak boleh mengancam. Awas macam-macam. Sebab tubuhnya yang tidak siap milik siapa? Ngerti nggak maksud ini, saudara? Sehingga kalau waktu itu ketahuan salah satunya tidak siap, maka yang tidak siap harus ngomong jujur kepada yang siap. Kenapa nggak siap? Setelah yang siap tahu ternyata pasangannya nggak siap gara-gara ini, maka yang siap menolong. Kalau ini kita pakai untuk urusan tempat tidur, surga ada di keluarga kita. Selalu bersama-sama. Ini hebat ayat ini. Nah jangan tersinggungnya saya bilang jangan dikeroyok nanti. Saya tanya jujur dalam fakta hidup antara suami dan istri. Jujur ya jujur. Siapa yang lebih sering menghukum siapa? Nggak ngerti, saya ulang. Siapa yang lebih sering menghukum siapa dalam masalah itu? Jujur. Nah itu dia, istri. Saudara saya punya riset itu. Memang kodrat saudara. Ini kodrat. Nafsu laki-laki itu betul-betul seperti kuda menggebu-gebu. Cepat naik, cepat turun juga. Kalau perempuan lama
lambat sekali, saudara. Maka itu kalau ada laki-laki ngelihat perempuan medit beli kain, itu mata sudah kotak-kotak, nggak tahu kayak apa ini mata. Tapi kalau perempuan lihat laki telanjang, itu malah takut. Loh, betul tidak? Itu kodrat. Maka itu dalam urusan tempat tidur ternyata beda. Laki-laki itu cepat terangsangnya, juga cepat selesainya, tapi istri tidak. Maka itu dalam urusan tempat tidur, statistik menyebutkan 80% lebih yang menderita itu istri. Karena banyak suami egois. Dengarkan kata ini. Karena perempuan nafsu seksnya beda. Kalau laki-laki itu, suami itu kuda, kalau istri itu kupu. Kunya sama. Kuda, kupu. Bayangkan kupu ketemu kuda, siapa yang hancurin? Maaf, ini ilustrasi yang luar biasa. Nah, kupu itu kan lemah gemulai, halus begitu. Ayo laki-laki yang kurang ajar bertobat. Suami-suami kayak kebo bertobat. Hargai kupu yang satu ini. Minta hikmat dari Tuhan. Saudara, kita boleh tertawa, tapi setan seringkali masuk di situ, betul tidak? Ketika kita dua nggak jujur, maka itu istri itu memang kalau sudah ngancam suami, jangan marahin. Biasanya istri berkata gini, jangan banyak tanya, pokoknya mau. Loh, awas suka ngomong begitu. Harus jujur, maunya itu kenapa? Supaya suami itu tahu. Maka itu lihat, di ayat 3 suami duluan diminta bertanggung jawab. Tapi di ayat 4 siapa duluan? Istri, karena memang istri makhluk yang suka hukum suaminya. Dan lagi sekali, itu pintu gerbang perselingkuhan suami. Ketika istri tidak mengerti. Tubuh suami milik istri, tubuh istri milik suami. Ayat 5, terakhir. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu. Nah ini, keluarkan kalimat penting suami istri, persetujuan bersama. Ini nggak cuma urusan tempat tidur, urusan belanja, urusan didik anak, urusan apa saja. Buatlah ukuran sebuah plafon. Misalnya, saya nggak tahu berapa gaji bapak. Misalnya gini, kalau gaji kita sekian, maka kalau kita lagi terpisah, ternyata suami ingin belanja ini, istri ingin belanja itu, beri batasan. Misalnya 100.000. Kalau harga barang itu 100.000, nggak perlu negosiasi, nggak perlu persetujuan bersama. Tapi 101.000 harus ngomong, berunding dulu. Itu kata persetujuan bersama. Berapa kali di antara rumah tangga kita ribut hanya gara-gara nggak ada persetujuan. Hal sepele tapi besar dampak. Mengapa? Ini kalimat berikut penting. Supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama. Urusan tempat tidur lagi. Supaya siapa? Ini loh, bedes elek sitok ini kurang ajar saudara. Kunyuk satu ini yang selalu membuat masalah. Supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan berdoa. Masih ingat doa Tuhan Yesus? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu supaya bumi jadi seperti surga. Jadi firman ini mulai dari keluarga kita dulu, saling mengampuni suami istri, hadirkan surga. Karena itu permintaannya datanglah kerajaan. Kalau surga ada di keluarga kita masing-masing, anak-anak kita keluar rumah, kita suami istri keluar rumah dalam tugas masing-masing, maka surga kita bawa. Kalau semua kita tiap hari bawa surga, karena surga ada di tempat tidur, maka Indonesia jadi surga semua. Amin. Itu tugas kita. Jadi sebelum ke istana negara, ke tempat tidur dulu. Itu artinya. Amin. Bereskan situ dulu. Tuhan memberkati semua saudara. Indonesia sejahtera. Indonesia diberkati Tuhan.
Mengapa Indonesia tidak maju-maju? Alasan Indonesia tidak maju, meskipun sudah merdeka 66 tahun, berdasarkan data statistik, jumlah penduduk Indonesia kira-kira